awal saya bekerja 2017, direkrut oleh perusahaan untuk pekerja harian. Lalu tahun 2019 dialihkan ke outsourcing dengan status PKWT. Sampai sekarang saya masih bekerja di perusahaan tersebut, namun sudah berganti 3 kali outsource selama jangka waktu tersebut. Dan bulan ini akan diberhentikan kontrak dan dirubah statusnya menjadi pekerja harian. Tuh, kena dapat semua ya, jadi experience nih. Apakah ini diperbolehkan di mata hukum dan apakah saya berhak mendapat pesangon juga? Siapa yang berhak membayarnya? Mudah-mudahan dibacakan. Ya, ini saya bacakan ya. Kita bahas bahkan bukan hanya dibacakan. Semoga Mbak nih masih fokus ya, masih. Baik. Terima kasih. Bagus ini. Bapak Ibu yang bertanya, jadi kalau 2017 sampai sekarang itu kan berarti sudah 8 tahun. 8 tahun. 7 ya, sudah 7 tahun ya. Kemudian kalau dari 2019 berarti sudah 5 tahun. Ya. Nah, di sini tidak disebutkan mengenai jenis pekerjaannya. Apakah dia bekerja di tempat yang sama, di lokasi yang sama, dengan pekerjaan yang sama terus dari 2017 sampai saat ini, atau tidak. Ya. Kalau di 2019 dialihkan ke outsource, statusnya PKWT boleh apa enggak? Nah, itu memang hukum PKWT-nya diberlakukan. Ya. Jenis dan sifat pekerjaannya di perusahaan outsource tersebut itu masuk kategori sementara apa tidak? Asumsi saya karena perusahaan outsource biasanya terima kontrak tahun atau per 3 tahun, maka kalau dia mem-PKWT-kan karyawannya sih wajar, ya kan? Sehingga dia sementara. Terus dia pindah sampai 3 kali outsource, berarti ada 3 perusahaan outsource selama jangka waktu dari 2019 sampai sekarang. Ya. Ini apakah bisa disalahkan atau dibenarkan? Nah, kita belum tahu karena apakah di dalam prakteknya atau fakta-fakta yang ada atau dokumen yang ada memang ada kesalahan apa enggak, karena ini kan hanya cerita sederhana. Ya. Tapi kalau ditanya apakah boleh pindah outsource sampai 3 kali, nggak bisa dilarang karena sekarang undang-undangnya memang membuatnya jadi liberal dan batasan itu masih baru ngomong doang, rencana, ya kan? Rencananya pembuat undang-undang itu di dalam UCK versi 2 di sana disebutkan. Outsource nanti sederhananya itu ya, alih daya atau outsourcing akan diberikan batasan. Batasan lebih lanjut akan diatur dalam peraturan pemerintah. Tapi sampai sekarang belum keluar peraturan pemerintahnya. Nah, sehingga prakteknya di lapangan segala kegiatan outsourcing yang tanpa batas, tanpa aturan itu masih boleh dilakukan. Ya, masih tidak bisa disalahkan. Ya. Kemudian apakah saya berhak dapat pesangon? Nah, untuk menentukan seseorang berhak dapat pesangon itu berarti kan dia harus status hukumnya berubah menjadi PKWTT atau permanen. Ya. Berarti harus dikaji dulu nih. Pertama jenis pekerjaannya sementara apa tidak. Kemudian dia boleh fokusnya mungkin ke 2017 dulu nih waktu masuk pekerja harian. Dia apakah jenis dan pekerjaannya memang berdasarkan volume harian apa tidak? Ya. Seperti bongkar muat. Nah, kalau bongkar muat kegiatan bongkar muat itu menggunakan pekerjaan harian wajar. Karena memang kegiatan pekerjaan itu bergantung pada volume kerja harian. Ada hari di mana truk loading itu nggak datang, berarti dia nggak perlu dipanggil, dia nggak bekerja. Ada hari di mana truknya datang, yang dipanggil pekerjaannya banyak. Atau kalau dalam dunia pariwisata di perhotelan tuh, kalau lagi musimnya kawinan kan babi ya. Banyak ruangan-ruangan hotel yang disewa, dijadiin pesta itu. Nah di situ kan mereka butuh pekerja harian. Namanya daily worker, ada namanya casual kan gitu ya. Istilahnya beda-beda. Tapi konsepnya adalah pekerja harian. Hanya dipanggil pada saat ada event-event tertentu. Nah itu. Atau IO bikin acara itu banyak SPG-nya harian semua. Ya. Nah itu adalah contoh harian yang benar. Gitu. Nah pertanyaannya apakah 2017 itu masuk konsep seperti itu apa enggak? Ya. Sehingga yang harus dikejar adalah status PKWTT-nya dulu, permanennya dulu, baru nanti tuntutannya adalah pesangon. Pertanyaan berikutnya, siapa yang harus membayar? Yang harus membayar adalah perusahaan outsourcing.
Kalau konteks tuntutannya adalah masa kerja dia di perusahaan outsourcing. Tapi kalau konteksnya adalah yang dari 2017 sampai 2019 berarti ke perusahaan prinsipal. Nah, karena waktu itu 2017 sampai 2019 sebelum dia dialihkan ke outsourcing dia masih di perusahaan prinsipal kan begitu. Nah, kalau tuntutannya ke sana berarti ya yang bayar si perusahaan prinsipal. Tapi kalau yang dituntut adalah masa kerja 2019 sampai sekarang, itu berarti larinya ke yang bayar harus perusahaan outsourcing. Ya. Begitu ya, cuman memang kajian lebih detailnya memang membutuhkan informasi yang lebih banyak lagi, lebih lengkap gitu, supaya bisa bisa dikaji lebih dalam ya. Saya sarankan sih kepada Bapak Ibu yang bertanya ini untuk berkonsultasi atau mendatangi pengurus serikat pekerja di perusahaannya atau ke disnaker setempat ya untuk berkonsultasi mengenai kasusnya. Terus pada saat konsultasi pastikan dokumen-dokumennya ditunjukkan, dibawa, tapi jangan pernah berikan aslinya. Nah, itu aja. Ya. Asli itu jangan dikasih ke orang. Ya, bawa fotokopinya, aslinya simpen. Ya, begitu ya kurang lebih.